Kejaksaan Agung sudah menetapkan 3 bekas unsur pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai tersangka dan menahan mereka pada Rabu 3 Juni 2026 lalu. Kejagung bahkan menyebut sudah memantau potensi penyimpangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG jauh sebelum kasus ini bergulir ke ranah hukum. Bahkan kritik-kritik publik yang viral di media sosial jadi salah satu bahan pengamatan yang mempercepat peningkatan status ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Nah, kini Kejagung bahkan membuka peluang munculnya tersangka baru dalam kasus tersebut. Apalagi salah satu tersangka sudah mengajukan diri jadi justice kolaborator dan siap bernyanyi. Pertanyaannya, siapa yang bisa lolos dari jerat kasus ini? Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut sebab proses penyidikan baru saja dimulai dan masih ada sejumlah hal yang perlu didalami lebih lanjut. Selain itu, terbuka juga kemungkinan pengembangan perkara terhadap pihak lain, termasuk pengelola Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diduga punya keterkaitan dengan para tersangka. Menurut Syarif, afiliasi yang ditemukan penyidik dalam perkara ini bukan sekadar hubungan biasa. Penyidik menduga terdapat keterkaitan yang dilakukan secara melawan hukum dan memunculkan konflik kepentingan. Namun hingga kini Kejaksaan Agung masih menutup rapat detail pihak-pihak lain yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk jumlah SPPG yang dikelola yayasan-yayasan yang diduga terafiliasi dengan para tersangka pun belum diungkap. Syarif menegaskan seluruh kemungkinan masih terus didalami seiring pengumpulan alat bukti oleh penyidik. Nah, saat disinggung soal apakah kepala BGN yang baru, Nani Sdeyang, tak luput dari pemeriksaan, Kejagung mengatakan semua pihak yang dianggap mengetahui peristiwa pidana bisa dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Tapi, tidak semua saksi pasti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Apalagi dalam kasus ini, posisi Nani sebelumnya adalah salah satu wakil dadan di BGN. Jadi memang masih terbuka peluang untuk dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Nah, coba kita geser dulu dari soal kasus korupsi ke persoalan kinerja kepala BGN yang baru ini. Apa sih yang sudah dilakukan Nani sejak menjabat jadi kepala BGN? Mengawali masa tugasnya, Nani langsung menyoroti soal pengelolaan anggaran. Dalam konferensi pers di Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat Kamis 4 Juni 2026, ia menegaskan bahwa efisiensi akan menjadi salah satu prioritas utama. Namun ia memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mengorbankan kualitas layanan dan pelaksanaan program. Untuk mewujudkan target tersebut, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat program, hingga memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru. Di saat yang sama, BGN juga akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi, baik melalui peningkatan fasilitas maupun pelatihan sumber daya manusia. Tak hanya itu, BGN juga tengah menyiapkan skema alternatif untuk menjalankan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sehingga pelaksanaannya tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Khusus untuk wilayah 3T, Nani menilai pendekatan pelaksanaan program MBG tidak bisa disamakan dengan daerah perkotaan. Ia membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah, untuk difungsikan sebagai dapur MBG. Menurutnya, jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah 3T relatif lebih sedikit sehingga pembangunan dapur baru tidak selalu menjadi pilihan yang paling efektif. Karena itu, BGN akan mengutamakan penggunaan fasilitas yang masih layak pakai. Nani menilai selain jadi solusi yang lebih praktis, langkah ini juga diharapkan dapat menekan kebutuhan anggaran sekaligus memperluas jangkauan program tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi. Bicara soal dapur, hal ini juga nampaknya jadi polemik berkepanjangan yang selalu disorot publik. Di sejumlah daerah, pengelolaan dapur MBG disebut melibatkan atau punya keterkaitan dengan berbagai pihak, mulai dari anggota DPR hingga TNI Polri. Nah, dari situasi ini, Indonesia Corruption Watch atau ICW melakukan kajian dan menemukan adanya indikasi hubungan antara sejumlah pengelola dapur MBG dengan jaringan politik, relawan kampanye, serta kelompok yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai batas antara pelaksanaan program publik dan kepentingan politik. Dari sisi tata kelola, kedekatan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan independen. Persoalan lain, penguatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan MBG dan tata kelola BGN jadi semakin mendesak. Terlebih, program ini ditopang anggaran yang sangat besar.
Pada 2026, BGN mengelola dana lebih dari 260 triliun rupiah, menjadikannya salah satu program dengan beban fiskal terbesar dalam APBN. Besarnya anggaran tersebut menuntut pengawasan yang kuat agar status MBG sebagai program prioritas Presiden tidak berujung pada praktik pengelolaan yang minim pengawasan. Akuntabilitas yang lebih baik diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Pada akhirnya, langkah tersebut dapat membantu menekan tekanan terhadap keuangan negara dan menahan laju pelebaran defisit anggaran. Program MBG membawa harapan besar bagi masa depan generasi Indonesia, tapi harapan itu hanya bisa terwujud kalau dijalankan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Sebab sebesar apapun anggaran yang disiapkan negara, manfaatnya tidak akan maksimal jika kebocoran dan penyimpangan masih terjadi. Karena itu, pengawasan, transparansi, dan pemberantasan korupsi bukanlah penghalang, melainkan fondasi agar program ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dibuat untuk kepentingan rakyat. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.